Halo sahabat GPIB, selamat malam. Mensyukuri rahmat Tuhan yang bisa kita alami di hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kembali sabda Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami rapuh dan terbatas. Tanpa pertolongan-Mu, kami sulit untuk melanjutkan hari-hari hidup kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang telah memberkati kami dari pagi hingga malam hari ini di tengah segala aktivitas kami. Sebelum kami mengakhiri hari ini, kami rindu supaya Tuhan kembali bersabda kepada kami, agar kami tahu apa yang baik dan yang benar yang harus kami perjuangkan dalam kehidupan ini. Demi Yesus, bersabdalah bagi kami semua. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yosua pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 yang menyatakan, lama setelah Tuhan mengaruniakan ketentraman kepada orang Israel di segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut usia, ia memanggil seluruh orang Israel, para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Katanya kepada mereka, "Aku sudah tua dan lanjut usia. Kamu telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan melalui undi kepadamu bangsa-bangsa yang tersisa itu menjadi milik pusakamu menurut suku-sukumu, seperti yang juga semua bangsa yang telah kulenyapkan itu, dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir mereka demi kamu dan menghalau mereka dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hendaklah kamu sungguh-sungguh bersih teguh memelihara dan melakukan semua yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyatu dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu. Jangan mengakui nama ilah mereka atau bersumpah demi nama itu. Jangan beribadah kepada ilah-ilah itu atau sujud menyembahnya. Sebaliknya, kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai hari ini. Tuhan telah menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang besar dan kuat itu. Adapun kamu tidak seorang pun dapat bertahan menghadapi kami sampai hari ini. Satu orang saja dari antara kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Kristus, setelah memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, dan mengawasi pembagian tanah itu di antara suku-suku Israel, Yosua yang kini telah lanjut usia mengumpulkan para tua-tua, pemimpin, hakim, dan pejabat Israel di Sikem. Yosua tahu bahwa meski kini Israel sudah menempati tanah perjanjian, namun Israel masih akan terus berhadapan dengan pergumulan. Yang pertama, generasi pemimpin yang lama akan segera berganti. Lalu yang kedua, bukan hanya pemimpin yang akan berganti, tetapi juga generasi umat Israel. Generasi yang dulu pernah menyaksikan pertolongan Tuhan selama di padang gurun hingga di tanah Kanaan akan berganti dengan generasi yang tidak punya pengalaman iman itu. Yosua prihatin kalau dengan bergantinya generasi Israel, umat akan berpuas hati atau akan mengandalkan dewa-dewi Kanaan, lalu meninggalkan Tuhan Allah dan hukum-hukumnya. Yang ketiga, meskipun sudah memenangkan tanah Kanaan, Israel juga harus berhadapan dengan beberapa bangsa yang masih tetap tinggal di tanah Kanaan, dan sewaktu-waktu mereka bisa saja menyerang Israel. Karena itu, Yosua mengadakan pertemuan resmi dengan para wakil Israel untuk menjaga stabilitas iman Israel di masa depan. Alih-alih membahas prestasinya sendiri, Yosua justru lebih tertarik mengajak para wakil Israel
untuk mengenang kembali kesetiaan Tuhan di masa yang lalu. Mengingat-ingat perbuatan Tuhan yang telah menolong Israel untuk menduduki tanah Kanaan adalah strategi untuk memperkuat iman dan mendorong ketaatan umat kepada Allah. Dengan mengingat masa lalu, Israel mengingat Tuhan yang tak pernah ingkar janji. Dan karena itu, umat bisa percaya bahwa Tuhan Allah bisa diandalkan di hari-hari ke depan. Kita tahu, sahabat GPIB, bahwa dalam perjalanannya, Tuhan Allah sering menasihati umat Israel untuk terus menjadi umat yang suka mengingat. Bukan karena Tuhan ingin dikenang semata, tapi karena Tuhan tahu manusia sering suka lupa ketika menghadapi tantangan, godaan, dan tekanan kehidupan. Umat seringkali melupakan Tuhan. Dengan mengingat, merenung-renungkan kebaikan Tuhan di masa yang lalu, maka ketaatan kepada Tuhan tidak lagi menjadi sebuah beban yang memberatkan, melainkan ungkapan terima kasih, ungkapan syukur dari hati yang terdalam karena menghayati penyertaan Tuhan yang sempurna. Tanpa Dia, kita tidak bisa apa-apa. Dan karena itu, kita juga percaya Tuhan adalah andalan kehidupan di masa depan. Dengan pesannya ini, Yosua mendorong umat agar ke depan, ketika hidup menjadi tidak baik-baik saja, penuh tekanan, penuh godaan, penuh tantangan iman, Israel tetap berpaut kepada Allah. Sahabat GPIB yang terkasih, nasihat Yosua ini muncul dari keprihatinan Yosua akan masa depan umat Israel. Bagaikan orang tua yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Yosua menaruh perhatian supaya stabilitas hidup Israel di masa depan tetap terjaga. Yosua bukan hanya memberi perintah, tetapi juga menyatakan seruan kasih agar umat Israel hidup taat dan setia, baik ketika Yosua masih memimpin maupun ketika Yosua sudah tidak bisa lagi memimpin Israel. Yosua adalah satu dari sekian pemimpin ideal yang memimpin umat untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kiranya sebagai GPIB kita sehati sepikir untuk terus mendoakan pelaksanaan PSR ke-22 di Makassar nanti, termasuk untuk proses pemilihan pemimpin yang baru. Kiranya sebagai warga GPIB, kita bersemangat untuk menaruh harapan-harapan positif bahwa lewat pemimpin baru yang akan terpilih, GPIB akan semakin hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan kiranya sebagai para utusan, kita pun bersemangat untuk ikut memberikan suara dengan segenap akal budi, berlandaskan rasa takut dan hormat kepada Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, terima kasih karena kesetiaan-Mu menyadarkan kami kepada siapa kami harus menggantungkan kehidupan ini. Bersama seluruh warga GPIB, kami sehati sepikir untuk menyerahkan kehidupan bergereja kami teristimewa di minggu mendatang, dari tanggal 27 sampai 31 Oktober, ketika GPIB akan duduk bersama melaksanakan PSR ke-22 di Makassar nanti. Tuhan berkati sejak persiapan sampai dengan pelaksanaannya, dan teristimewa untuk pemilihan pemimpin yang baru, seutuhnya kami letakkan di dalam Tuhan. Kiranya semua utusan GPIB yang akan hadir di PSR nanti boleh sehati sepikir untuk memilih berdasarkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dan biarlah kehidupan ber-GPIB kami di masa mendatang semakin baik, semakin berdampak, bukan saja bagi kehidupan bergereja, tetapi juga bagi kehidupan berbangsa, bahkan kehidupan di dunia milik Tuhan ini. Berkati kami ketika kami beristirahat, kiranya esok kami bangun dengan tubuh yang sehat dan segar
untuk melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Demi Kristus kami serahkan hidup dan doa kami. Amin. Selamat beristirahat, sahabat GPIB yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua.